Sewu ini kepada Pak Hakim atau tadi Pak Kepala Desa. Pada saat kita pertemuan di tempatnya Pak Firman, Pak Kades menyampaikan kepada kita dan yang hadir banyak, bukan cuma segini, ada lebih banyak lagi. Itu tentang nominal, Pak. Nominal. Walaupun tidak dijelaskan tadi sama Pak RW tidak jadi atau tidak deal. Itu tidak dealnya karena itu harus diberikan tunai untuk bantuan. Sedangkan Pak RW menghendaki adalah dana bergulir, disimpan pinjam. Jadi menurut tadi informasi dari Pak RW adalah tidak diperkenankan kalau untuk dijadikan dana bergulir atau simpan pinjam. Yang boleh adalah diberikan tunai kepada masing-masing yang terdaftar sebagai penerima bantuan. Itu kurang lebih saya tangkap seperti itulah. Terus yang berikutnya Pak, kembali kepada kotak tadi. Saya tanya dulu aturannya Pak. Apakah memang itu dulu kan kenapa dihentikan lah Nyusewu nggih? Jokowi. Itu ada istilah yang namanya pungli Pak. Takut dikatakan pungli gitu. Nah, termasuk kita tahu lah sejenis itu Pak, sejenis itu. Sekolah-sekolah banyak sing kepala sekolah dipecat, dimutasi gara-gara pungli Pak. Gara-gara anak-anak iuran komite atau bahkan mau plesir pun umpet-umpetan. Takut ketahuan Pak Ganjar waktu itu. Nah, Nyusewu, sebenarnya ada aturan bakunya atau tidak Pak Nyusewu? Apakah pungli itu atau kalau tadi itu yang sekedar kotak-kotak sing barang gawe, sing ngarep pindah rumah dan lain sebagainya, kalau kita mintai seperti itu apakah termasuk pungli atau bukan menurut kacamata aturan yang berlaku? Begitu Pak. Terus satu lagi tadi masalah dalam laku priwis. Satu lagi atau dua lagi lah, dua lagi. Tadi kalau masalah tempat yang UMKM tadi, yang tadi kan sudah kan spesifikasinya belum jelas. Terus berapa orangnya, bagaimana kemampuannya, tentunya ada kriteria yang harus disampaikan. Nah, terus itu untuk tadi rencana harus kerjasama dan lain sebagainya, saya pikir bagus nih, cuman masih terlalu jauh. Terlalu jauh. Apalagi tempatnya juga belum siap. Ya, paling tidak sekarang pendataan dulu. Produknya Beurung ya. Seperti apa produknya? Dan karena tadi UMKM-nya bukan cuma makanan Pak, yang butuh ikut dibantu pemasarannya bukan cuma makanan Pak, seperti itu. Tadi ada makanan mentah ada tuh, kerupuk ada Pak, di RT kami ada. Nah, terus karena itu gedungnya juga belum ada, belum jelas seperti apa detailnya, maka Bapak saya pikir perlu menyiapkan kerangka kerjanya dan juga personnya Pak. Semacam panitia atau apa untuk PIC. Ya, seperti itu PIC-nya. Termasuk yang tadi lomba-lomba, Pak. Kalau tadi saya menyebutkan sempat IO lah. Ya begitu ya. Kalau menunggu musim terang, oke, karena sekarang musim hujan kok nggak laku. Tapi paling tidak persiapannya sudah dimulai dari awal, Pak. Seperti itu. Nggih, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Monggo mau ditanggapi dulu atau mau baksonya dulu silahkan. Juga di APBDes itu dibuka keran atau diperkenankan bahwa pemerintah desa membiayai atau memberikan operasional bagi RT maupun RW seperti itu. Artinya apa? Kalau pandangan pribadi saya, RT maupun RW pun sebenarnya sudah terakomodir dalam kucuran biaya negara. Walaupun persisnya insentif RT RW kemudian operasional RT RW itu bersumber dari ADD. ADD itu alokasi dana desa. Itu sama saja kan biaya negara lah ya Pak. Nah, terkait hal itu, jadi semangat kehati-hatiannya harusnya sama menurut saya Bapak. Jadi menjauhi sedikit pun peluang gratifikasi atau ya, pungli seperti itu. Nah, tinggal di mana ini pengkomunikasian kita bersama nih Pak. Kalau semangatnya itu menjauhi pungli, menjauhi gratifikasi, artinya satu terhadap layanan tidak pilih-pilih, gitu, harus memberikan layanan sama semua, maupun yang diberikan maupun yang dikategorikan harus ada masukan atau enggak yang khas itu.
Jadi apa namanya, kas itu tantangannya berat untuk pengkomunikasian lah menurut saya lah Pak, kayak gitu. Harus dari RW, RT benar-benar selalu mengedukasi dan kemudian nanti lihat tanggapan masyarakat Pak. Nah ini yang kita tidak bisa bendung adalah persepsi masyarakat itu macam-macam Pak. Betul. Itu yang tadinya betul, yang tadinya tidak ada, kemudian dia adakan lagi, nanti menimbulkan persepsi-persepsi liar. Nah itu seberapa kuat nih ketua RT, ketua RW untuk mengedukasi masyarakat. Jadi kalau semangatnya adalah untuk adanya kas di RW, menurut saya pernah melakukan. Memang RW itu kan tidak ada sumber pendapatan yang pasti, tidak ada. Lain halnya dengan RT Nyun Sewu. RT ada iuran, ada sebagainya. Kalau dibalik seperti ini bisa nggak Pak? Memungkinkan nggak? Ini sih sharing aja ya Pak ya. Saya waktu itu di RW 6 itu perlakuannya beda Pak. Kalau di masing-masing ini kan yang megang kas itu RT Pak. Sedangkan RW-nya tidak megang kas. Kalau di RW 6, RW-nya yang megang kas Pak, karena kecilnya lingkup. Nah, saya memberlakukan kas atau uang yang ada di RW itu saya distribusikan kepada RT sebagian dengan kesepakatan warga. Nah itu dibalik bisa enggak, ini sih gambaran saja. Barangkali dari setiap RT itu mendukung sebagian uang kasnya untuk operasional kegiatan di RW apabila memang ada gambaran RW itu ingin melakukan kegiatan A, B, C seperti itu barangkali. Itu pun tentu dengan kesepakatan di masing-masing RT sepakat atau tidak. Tapi yang jelas untuk kotak kas untuk landasan hukumnya memang saya belum menemukan Pak. Tapi kekhawatiran betul apakah nanti masuk ke dalam kategori persepsi pungli no pemboten. Nah itu yang akan berat untuk mengklarifikasi, menganukannya lah bagi kepengurusan RT maupun kepengurusan RW. Karena ketika ada warga masyarakat yang paham bahwa bukannya RT RW itu sudah bisa dibiayai oleh negara, bisa dibiayai oleh desa, kadang gitu seperti itu. Semangatnya ketika semangat ingin melaksanakan kegiatan, barangkali opsi-opsi lain bisa dilakukan. Tapi kalau lain halnya memang masyarakat bisa tidak terkondisi Pak, bisa diedukasi, nggak masalah, itu syukur Bapak, syukur, alhamdulillah, berarti bisa dilaksanakan di lingkup RW 3 ini tanpa kecuali tanpa adanya persepsi yang bermacam-macam dari pemerintah desa. Kemudian masuk ke yang UMKM Bapak, semangat Pak RW luar biasa, saya apresiasi, mudah-mudahan nanti apa yang menjadi program dari Pak RW bisa diterjemahkan kepada kepengurusan dan kepada masyarakat. Tapi ini sih gambaran Pak, barangkali nanti ide brilian Pak RW untuk memajukan UMKM bisa dikomunikasikan, dikolaborasikan dengan namanya, kalau di desa kan ada Aspikmas. Nah, ya. Aspikmas itu kan asosiasi pengusaha UMKM lah ya. Seperti itu. Di tingkat desa pun ada, ke tingkat kecamatan pun ada. Kalau nggak salah Bu Bambang, Bu Anak itu termasuk kepengurusan Aspikmas desa maupun kecamatan juga. Artinya ketika ada ide-ide bagus untuk menggiatkan, menyemangatkan UMKM di desa maupun dalam khusus ini di RW-an, bisa dikolaborasikan Pak, sehingga nanti apa yang menjadi cita-cita Pak RW itu bisa sedikit banyak bisa ada yang bersamaan Gatot, jadi tidak terlalu berat. Jadi gambaran saya gini Pak, barangkali saya pernah di RW kami dibikin suatu grup di mana bebas masyarakat mau masuk grup itu atau tidak. Di situ khusus untuk publikasi UMKM. Umpamanya saya jualan mendoan, masuk ke grup, nawarin setiap hari boleh Pak. Nah artinya itu juga bentuk kecil dari pengurus RW mengakomodir penggiat-penggiat UMKM. Sebenarnya ya, langkah kecilnya bisa seperti itu. Kalau langkah konkretnya tadi Pak RW jelaskan kayak gitu, itu luar biasa sungguh. Nah itu memang, tapi nanti effort berat atau tidaknya kan yang bisa ngukur Pak RW sendiri gitu ya.
gitu. Jadi gambaran saya seperti itu Pak mengenai kotak kas, ketika memang itu dianggap ideal bisa, karena saya sendiri secara aturan itu belum bisa memberikan kepastian. RW atau RT bisa mengadakan iuran kas dari layanan kepada masyarakat atau tidak, tapi saya menggambarkan bahwa RT RW juga terakomodir oleh pembiayaan dari desa. Itu Pak mungkin tambahan dari saya. Tambahannya Pak, Yang tadi Pak, Ya, ayo. yang alokasi tadi, yang nominal tadi Pak. Oh iya, satu lagi itu. Ini Bapak, yang jelas dalam sistem keuangan desa atau APBDes itu ada pos untuk UMKM Bapak ya. Enggak apa-apa, Ngapi lanjutkan gini apa. Di APBDes itu sebenarnya untuk dana desa sendiri bisa diakomodir untuk bidang koperasi, usaha mikro kecil, UMKM lah ya. Bentuk kegiatannya pelatihan manajemen koperasi, pengembangan sarana prasarana UMKM bisa itu. Nah, kemudian pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan UMKM. Jadi sebenarnya bisa Pak. Kemudian apa yang menjadi statement Pak Kades kemarin, mudah-mudahan itu benar-benar terrealisasi. Tapi kalau saya melihat dari APBDes 2025 itu nyun sewu sejauh ini belum teranggar. Ya saya meyakini bahwa apa yang menjadi statement Pak Kades juga kan menjadi janji beliau. Mudah-mudahan nanti beliau bisa berkomitmen untuk menuangkannya dalam APBDes seperti itu. Karena bukan saya yang berjanji, saya tidak bisa memastikan gitu Pak Nggih. Kalau Bapak tadi ngomongnya anu-anu kayak gitu, ya kami sebagai perangkat desa akan kembali mengingatkan beliau untuk apa yang telah disampaikan oleh Pak Kades di depan warga RW 3 seperti itu. Pak Dirwan tadi seperti itu. Yang jelas APBD sebenarnya ada ruang untuk seperti itu. Dan aturan untuk tidak dijadikan dana bergulir memang tidak bisa ya? Tidak bisa. Biasanya itu dana putus Pak. Artinya pemerintah desa itu memberikan biasanya bahkan barang, betul. tidak boleh uang. Tidak boleh uang juga. Kami pernah melakukannya di tahun 2023, ya boten salah, Dipertanyakan. 2022 nggih. Itu kan juga kepada anggota yang masuk ke dalam anggota Asfikmas. Nah, seperti itu. Jadi desa itu jelas memberikan UMKM pelaku usaha yang ada wadahnya Asfikmas. Seperti itu. Berupanya pun barang. Jadi diinventarisir dulu tuh oleh Asfikmas. Si A, si B-nya perlu apa Butuhnya saja. apa saja. Betul. Butuhnya apa saja. Itu sama dengan yang disampaikan Pak Kades waktu itu.